Gue mau nanya nih satu sama lu, kenapa otot gue jadi besar sebelah begini ketika latihan fitness? Ya, jadi makin aneh dong. Gimana solusinya menurut lu? Otot besar sebelah wajar terjadi, teman-teman, ya. Tidak ada seorang pun yang otot kanan dan kirinya itu sama persis. Pasti ada perbedaan, ya. Kalau kalian perhatikan fitness expert pun, sebenarnya otot kanan dan kiri mereka itu pasti berbeda. Tapi nggak terlalu kelihatan dengan mata, harus kalian perhatikan dengan betul-betul. Ya, di angle-angle tertentu itu bisa kelihatan, atau kondisi-kondisi tertentu bisa kelihatan. Karena teman-teman, kita ini bukan cetakan pabrik, kita ini manusia, bukan cetakan pabrik. Sehingga sangat wajar terjadi perbedaan antara otot kanan dan otot kiri, tubuh bagian kanan dan tubuh bagian kiri. Karena kita bukan cetakan pabrik, jadi nggak mungkin sama persis kanan dan kirinya. Tapi fitness pemula gitu ya, ini perbedaannya terlalu signifikan. Misalnya contohnya otot chest kanan dan otot chest kiri, bicep, shoulder, atau back gitu ya. Ini terlalu signifikan, dengan mata aja sedikit udah langsung kelihatan. Nah, ini gue akan kasih tips kepada teman-teman semua, bagaimana cara menghindari perbedaan terlalu signifikan ini. Tipsnya sangat simpel, sederhana, perhatikan baik-baik untuk kalian fitness pemula ataupun kalian yang baru gym berapa bulan gitu ya. Hindari latihan-latihan yang memungkinkan kalian mengangkat beban itu secara berbarengan. Contohnya di tempat gym kalian menggunakan barbel. Nah, ini sangat fatal sekali teman-teman. Ketika kalian ingin melatih otot chest kalian, misalnya kalian menggunakan barbell bench press, kalian harus paham, ada namanya otot yang dominan dan otot yang kurang dominan. Kalau kalian biasa melakukan aktivitas dengan tangan kanan, biasanya tangan kanan kalian lebih dominan dibanding tangan kiri kalian. Begitupun sebaliknya bagi kalian yang kidal. Tangan kiri kalian akan jauh lebih kuat dibanding tangan kanan kalian. Ketika kalian misalnya melakukan barbell bench press dengan menggunakan barbell, kalau kalian perhatikan, pada saat push ke atas, tangan kalian tuh miring. Biasanya kenapa miring tersebut? Karena otot yang lebih dominan akan mengambil peran lebih banyak dibanding otot yang kurang dominan. Otot kurang dominan ini keteteran ibarat katanya. Sehingga nanti akan dibantu dengan otot yang lebih dominan. Sehingga ketika kalian push ke atas, itu miringnya luar biasa kelihatan pada saat kalian melakukan dengan menggunakan barbell. Itulah salah satu indikasi yang dimana otot yang lebih dominan akan mengambil peran lebih banyak dan dilatih lebih optimal. Sehingga itu akan memungkinkan terjadi perbedaan yang signifikan antara otot yang kurang dominan dan otot yang dominan. Jadi sampai sini kalian harus paham. Begitupun ketika misalnya kalian bermain bicep dengan menggunakan barbell. Nah, yang dimana nanti otot yang kurang dominan ya akan dibantu dengan otot yang lebih dominan. Otot yang dominan akan mengambil peran lebih banyak sehingga otot yang dominan dilatih lebih optimal lagi. Dan otot yang kurang dominan masih tetap keteteran. Nah, inilah yang membuat jadi perbedaan lagi yang signifikan gitu loh, antara otot kanan dan otot kiri kalian. Nah, cara menghindarinya sebenarnya untuk kalian fitness pemula yang baru gym berapa bulan, lakukan latihan-latihan dengan menggunakan dumbbell atau alat-alat di tempat gym kalian yang memungkinkan kalian mengangkat beban itu satu persatu atau bergantian. Atau otot kanan dan kiri akan diberi beban yang bebannya sama gitu ya. Itu alat-alat itu banyak juga di tempat gym kalian. Ya, dan variasi-variasi juga bisa kalian lakukan secara bergantian juga. Jadi untuk kalian fitness pemula, terutama baru yang gym berapa bulan atau baru memulai gym, baru nyari-nyari program yang baik, belajar form gerakan atau apapun itu, hindari dulu latihan-latihan yang memungkinkan kalian untuk mengangkat beban secara berbarengan. Lakukan latihan-latihan biasanya menggunakan latihan-latihan basic seperti dumbbell. Ini sangat baik banget. Contohnya kalian ingin melatih chest kalian, gunakan dumbbell chest press dulu. Kenapa harus menggunakan barbell tiba-tiba? Apakah dengan menggunakan dumbbell otot chest kalian nggak bertumbuh? Enggak. Otot kalian nggak peduli itu. Otot kalian kalau taunya diberi tantangan yang berbeda dan dilatih, mereka akan bertumbuh untuk kalian. Mau kalian gunakan batu bata pun dia akan bertumbuh untuk kalian. Dia nggak peduli itu. Misalnya kalian menggunakan dumbbell chest press gitu ya, kalian push ke atas. Nah, otot yang kurang dominan ini biasanya kurang kuat nih, keteteran. Nggak apa-apa, latih terus dia teman-teman. Dan ketika dia keteteran, nggak ada yang ngebantu. Ya, dia akan bagaimana caranya akan beradaptasi untuk mengimbangi aktivitas kalian. Itulah kecerdasan tubuh kalian. Kalau tubuh kalian nggak pernah dilatih, otot kalian nggak pernah dilatih, ya dia nggak akan semakin berkembang untuk kalian. Poinnya seperti itu. Latihlah dia secara konsisten, maka dia akan bertumbuh dan berkembang untuk kalian. Karena sifat dari tubuh kalian, kecerdasan dari tubuh kalian akan selalu beradaptasi dengan aktivitas kalian. Itu poinnya. Jadi ketika kalian menggunakan dumbbell, otot yang kurang dominan dan otot yang dominan akan dilatih dengan beban yang sama, repetisi yang sama. Jangan pernah berbeda bebannya. Kanan dan kiri jangan pernah kalian bedain bebannya. Repetisi, wow, anak kiri gue kurang kuat jadi repetisinya beda sendiri, lebih banyak. Yang ini 10 aja, ini 12. Jangan. Repetisi beban harus sama. Tetap. Nantinya makin aneh badan kalian kalau kalian bedain seperti itu. Latihlah terus aja gitu teman-teman. Lama-lama dia akan mengimbangi
gitu loh. Awalnya seperti itu, dia nggak akan kuat. Ya wajar, karena kalian nggak pernah latih. Ketika nanti kalian latih, dia akan berusaha makin kuat. Itulah prinsip dari tubuh kalian. Jadi kalian nggak usah khawatir. Dengan berjalannya waktu, otot kalian akan semakin kuat. Antara kanan dan kiri itu sama berkembangnya nanti. Jadi latihlah terus dengan menggunakan dumbbell atau mesin-mesin yang memungkinkan kalian untuk mengangkat beban secara satu persatu atau bergantian. Ya, hindari dulu latihan-latihan yang memang mengangkat beban itu secara berbarengan, kecuali memang kalian otot besar sebelahnya nggak terlalu signifikan, masih oke lah. Dan satu lagi pesan dari gua, makanya ego lifting juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai tiba-tiba memulai beban berat dulu. Pelajari form gerakan yang baik dan benar dulu. Yang penting otot yang dilatih kerasa dulu. Ketika otot yang dilatih kerasa, beban nomor 2 gitu bisa kalian tingkatkan secara bertahap, step by step lah. Gitu. Yang penting otot berasa dulu yang dilatih. Jangan terlalu memaksakan beban. Ya, kasihan juga otot yang kurang dominan kalian nantinya keteterannya terlalu luar biasa. Ya, jadi imbangi juga kalian rasa nih untuk cocok untuk otot kalian ini berapa kilo dulu. Jangan sampai kalian cuma mikirin otot yang dominan kalian, otot kurang dominan juga harus kalian perhatikan. Sehingga cari bebannya juga tahu diri. Nanti kalau memang sudah terlalu mudah, baru kalian tingkatkan secara perlahan-lahan. Jadi itulah sistem namanya belajar yang baik seperti itu, step by step. Ya, ibarat kata kita anak TK SD, kita belajar dulu baca tulis, ya. Baru kita belajar pelajaran-pelajaran yang lain di SD nantinya. Baca tulis saja belum bisa, ya. Mau belajar pelajaran lain nggak mungkin. Sama seperti itu latihan fitness, belajar step by step. Sehingga progres kalian itu akan baik untuk kalian. Jadi itu juga yang bisa gue jelaskan sama lu dan teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Oh begitu, baru paham gua. Thank you bro. Buat teman-teman semua yang baru ingin memulai tapi kalian bingung apa yang harus gue lakukan, dari pola makan, pola latihan, dan buat kalian juga yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalian habiskan jutaan rupiah untuk suplemen gak jelas, itu gak akan nolong banyak untuk badan kalian. Jangan pernah frustasi, jangan pernah berhenti dulu sebelum bergabung di bimbingan online coaching gue. Gue akan bantu kalian, gue akan arahkan kalian, gue akan bimbing kalian untuk melihat keindahan tubuh kalian yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Siapkan mental dan semangat kalian, gue tunggu kalian sekarang juga. Bye-bye.